Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips untuk mencegah, merawat, atau bahkan memperbaiki AC Innova tipe V yang tiba-tiba nggak dingin atau bahkan panas. Nah, jadi AC perbaikan atau cara merawat AC ini berdasarkan yang barusan saya alamin juga ketika pakai Innovanya Sitius ini. Lagi di Jawa Tengah ya kemarin, tiba-tiba AC-nya itu panas gitu. Nah, cuma yang aneh, yang panas itu AC-nya depan, tapi yang belakang itu tetap dingin. Jadi aneh ya. Jadi kalau misal AC-nya problem, biasanya kan panas-panas semua, dingin-dingin semua. Nah, yang ini anehnya, yang depan itu bahkan bukan kondisi nggak dingin lagi, tapi jadi panas ya. Sedangkan di bagian belakang tetap dingin. Nah, nanti saya tunjukin gejala-gejalanya seperti apa ketika kalian mengalami hal seperti ini. Nah, jadi problem ini tuh biasanya terjadi di Innova tipe V, Fortuner VRZ, sampai ke Innova Venturer, yang AC-nya udah digital seperti ini. Nah, sebenarnya itu problemnya mungkin karena kilometernya juga udah lumayan. Jadi part-part elektrikal kita nggak bisa tahu kapan rusak atau kapan ada error kayak gitu. Tapi ada baiknya kalian bisa simak video saya sampai terakhir, karena menurut saya ini penting banget dan saya ingin bantu kalian untuk supaya ketika kalian mengalami hal yang sama, kalian tuh nggak menderita gitu ya. Karena nggak ada AC itu ya menderita banget lah pokoknya. Apalagi lagi di luar kota tiba-tiba mati AC-nya, itu bakalan kesian. Kalau kita sendiri sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau misal kita lagi bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak, itu rasanya kasihan penumpang yang ada di belakang atau yang di depan gitu, karena pasti dinginnya berkurang. Nah, jadi problem ini terjadi di mobil-mobil itu yang AC-nya udah digital seperti ini. Nah, jadi sebenarnya beberapa waktu lalu ketika saya mereview beberapa mobil customer saya di Innova Diesel, itu mereka juga menceritakan dan sudah mengingatkan saya harus hati-hati terhadap AC Innova Reborn Diesel, terutama yang Reborn. Karena apa? Yang tipe V itu bisa aja tiba-tiba ya udah banyak lah. Jadi selain customer, bengkel AC langganan saya di Denny itu juga sudah mengingatkan hati-hati Innova Reborn tipe V sering ada terjadi kerusakan di bagian servo motor. Nah, jadi ketika terjadi kerusakan itu kalian nggak tiba-tiba panas, kalian nggak usah panik. Belum tentu itu servo motornya itu rusak langsung parah. Jadi bisa aja kalian kepencet gitu. Jadi bisa aja kalau AC dalam kondisi normal itu kan dia pasti air conditionernya ini nyala. Terus lalu ini juga pengaruh sirkulasi daripada udara. Kalau misal di luar lagi panas banget, terus kita ini matiin, itu seringkali di dalam jadi panas juga. Atau mungkin suhu temperaturnya ini kalian tiba-tiba keputar jadi panas banget tuh juga bisa. Nah, tapi problemnya ketika yang panas itu depan doang dan belakang dingin, itu yang jadi problem utama. Nah, jadi ketika kalian mengalami kerusakan AC, tiba-tiba AC-nya di Innova V itu panas, itu solusi paling aman adalah mengganti motor servo. Nah, jadi kemarin waktu Innova ini lagi di Solo ya, itu tiba-tiba AC-nya panas. Lalu saya sempat agak panik. Saya tanya ke beberapa kenalan lah yang sering itu Innova. Nah, lalu katanya sih itu hampir pasti 80-90% motor servonya kena. Nah, motor servo itu sendiri itu sebenarnya kalau misal ada kerusakan itu kalian bisa, solusinya pertama kalian bisa reset dulu ECU-nya gitu, dengan cara akinya kalian cabut selama 5 menit atau sampai 10 menit, amannya 10 menit lah. Lalu kalian pasang lagi. Nah, biasanya ketika kalian udah cabut aki, itu ECU-nya bakal ngeriset AC-nya ini, sehingga AC-nya ini akan mereset motor servonya lagi supaya AC ini bisa dingin kembali. Tapi biasanya kalau motor servonya itu sudah rusak, biasanya itu nggak akan bertahan lama. Jadi mungkin bertahan cuma beberapa jam atau beberapa waktu aja. Itu mobil keren banget tuh. Jadi cuma beberapa waktu aja, pasti bakalan rusak lagi kalau memang sudah jatahnya rusak. Nah, lalu saya bawa ke Nasmoko, waktu itu Nasmoko di Solo lah. Itu saya
mau memperbaiki AC ini, karena saya pikir ya udahlah bawa ke Toyota aja ya supaya lebih safety. Nah, waktu dibawa ke Toyota itu ketika service advisor-nya itu kan memang baik banget, pelayanan juga bagus. Ketika waktu saya ceritain itu, waktu perjalanan ke mobil, beliau sudah menyampaikan bahwa yang rusak adalah motor servonya gitu. Jadi sebelum dicek, dibuka-buka, dibongkar-bongkar tuh langsung keluar konklusinya seperti itu. Nah, ketika dinyalain AC-nya panas, ya berarti motor servonya yang ada rusak. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Nah, solusinya gimana ketika kalian mengalami seperti itu? Pertama, ada solusi namanya perbaikan. Nah, solusi perbaikan itu pertama perawatan. Nah, menurut daripada SA Toyota itu katanya kalau misal AC Innova yang tipe V atau Venturer itu, ini saya belum validasi, saya belum tahu ya, tapi ketika saya berbicara dengan SA-nya sih disampaikan bahwa AC-nya jangan disetting terlalu panas, jadi settinglah dingin terus, jadi jangan sampai 24, 25 gitu ya. Katanya sih range segituan itu bikin motor servonya jadi lebih nggak awet atau umurnya lebih pendek. Itu tips perawatannya. Lalu yang kedua itu adalah tips untuk perbaikan. Jadi kalau misal kalian sudah mengalami kerusakan, itu kalian bisa perbaikan AC ini. Nah, kenapa saya menyarankan kalian mesti bawa ke Toyota? Karena belum tentu bengkel AC itu tahu penyakit Innova. Kayak istilahnya yang menciptakan ini kan Innova ini kan Toyota gitu. Jadi yang paling tahu common problemnya adalah Toyota gitu. Jadi kalau misal kalian udah mengalami hal yang ini, misal pun kalian bawa ke bengkel AC di daerah kalian tuh nggak ada Toyota, itu kalian bisa sampein ke bengkel AC-nya, bisa cek dulu nggak motor servonya rusak atau enggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misal sampai di reset tuh dia langsung normal lagi tapi nggak lama rusak, hampir pasti motor servonya. Nah, itu adalah tindakan untuk perbaikan. Tapi lebih baik kalian bawa ke Toyota, kalian pesan partnya di sana sekalian, kalian ambil, dan juga kalian jasa pasang aja di Toyota. Karena kemarin waktu saya bawa ke Toyota, itu kalau misal kalian beli barang, biasanya kalau dealer ya, itu kita beli barang sama kita pemasangan di sana di Toyota itu biasanya dapat warranty. Nah, kebetulan kemarin saya tanyain juga apakah saya dapat warranty atau enggak. Katanya sih dapat warranty sampai ke auto 2000 gitu. Yang penting bawa invoice-nya. Nah, ini invoice-nya seperti ini. Nah, jadi kalau misal kalian ganti barang servo Innova itu, motor servo Innova, ini tuh kalian bisa lihat ya. Ini Toyota Astra ini partnya tuh seperti ini. Servo SA damper ini namanya. Part numbernya 8710603210. Nah, ini hampir pasti Innova tuh di Toyota biasanya ini ada mainan dimasukin mainan. Jadi partnya tuh seperti ini ya. Nah, partnya tuh seperti ini barang-barang electrical. Nah, kalian bisa lihat nih, ini ada kode produksinya, kode partnya juga 0638009012 PLS 12 volt 7T. Nah, ini motor servo ini dia ada di bagian bawah dashboard sopir. Nah, jadi gini, hampir semua sih Innova dari subscriber saya, dari customer saya, kebanyakan di 50.000 sampai 60.000 sekali itu hampir pasti kerusakan ini. Jadi solusi yang ketiga adalah kalian perbaikan di Toyotanya langsung. Nah, ini rincian harga yang ada di kemarin Toyota Solo. Nah, ini saya membayar 612.750. Nah, jadi rinciannya seperti ini ya. Ini untuk partnya harganya 358.409 belum tax. Pokoknya sama tax itu kisaran tuh 415 kayaknya. 415-an lah. Nah, ini total habisnya dengan ongkos pasang 612. Tapi kalau misal kalian pasang seperti ini, itu sekalian ambil barang kan kalian dapat garansi secara nasional. Katanya sih nasional ya, cuma saya berharapnya sih nggak rusak. Ini garansinya tuh 1 tahun. Nah, kayak gini, servo damper ini harganya 377 ternyata. 377. Jadi totalnya ini ya nggak tahu ini ya, 377 atau 358 ya. Pokoknya totalnya harganya segitu. Nah, ini
AC karena mungkin jasanya seperti itu. Jadi totalnya sih 600 sekian lah, saya bayar 612.750. Nah, tapi sebenarnya kalau perbaikan itu kalian juga ada kelemahan juga. Jadi kalau misal kalian tiba-tiba AC kalian mati di daerah yang lumayan terpencil, yang Toyotanya itu kecil atau bahkan nggak ada Toyota. Nah, dan di daerah itu populasi Innovanya tuh dikit gitu. Jadi bengkel AC pada nggak tahu itu kerusakan apa di situ. Itu hal yang paling repot adalah ketika kalian mengalami kondisi seperti itu. Nah, makanya saya ada solusi ketiga untuk kalian bisa pakai. Karena maksudnya solusi ketiga ini mungkin hal yang paling jelek dan nggak saya ambil gitu ya. Dan untungnya kebetulan pas itu di Solo, jadi kayak lumayan dekat sama Toyota juga. Dan sekarang Toyota yang di Solo atau Toyota tuh sekarang hari Minggu tuh buka gitu. Jadi servisnya tuh excellent banget. Hari Minggu buka, kita diterima dengan baik dan diservis dengan cepat. Nah, solusi yang ketiga adalah tindakan pencegahan gitu. Nah, jadi sebenarnya perawatan kan tadi ya, pencegahan itu adalah kalian ketika sudah pakai mobil Innova Reborn tipe V, udah kepala 30.000 atau 40.000 km, walaupun ini rusaknya di 90.000 ya, tapi kata customer saya sih kebanyakan rusaknya di angka 50-60.000 km. Nah, solusi yang ketiga adalah kalian stokin partnya. Nah, kenapa saya berpikir seperti itu gitu? Karena kalau misal kerusakan rem atau kerusakan mesin itu terkadang kan masih bisa ditunda gitu ya. Atau mungkin kalian ngerasa bannya ini botak, oh remnya kurang pakem, oh ini olinya agak kurang, oh ini radiatornya kok sering overheat, oh ini steering racknya agak bunyi-bunyi, oh ini AC-nya kadang panas kadang dingin, bukan yang panas banget langsung mati total gitu ya. Itu sebenarnya hal yang maksudnya AC-nya kalau dingin nggak dingin-dingin banget. Nah itu beda ya sama langsung panas tuh beda problemnya. Bisa aja mungkin kebocoran itu kalian masih bisa tunda gitu. Tapi kalau misal kalian mengalami AC tiba-tiba panas, itu sudah dijamin keluarga kalian pasti sengsara di dalam mobil gitu. Apalagi lagi luar kota, ke daerah terpencil, yang bengkelnya itu nggak ada Toyota, atau mungkin Toyotanya itu cukup kecil sehingga nggak menyediakan part ini, karena penjualan Innovanya juga mungkin dikit. Nah, jadi solusi yang ketiga, kalian bisa stokin partnya dulu, toh partnya juga nggak mahal gitu, bisa ya setahu saya sih 300-400an ya. Nah, ketika kalian mengalami AC-nya tiba-tiba rusak, istilahnya kayak kalian bawa ban serep lah, karena ini menurut customer saya juga sudah diingatkan berkali-kali gitu. Cuma saya sih nggak kepikir, cuma saya berpikir untuk kalian gitu. Misalnya kalau kalian mengalami yang sama, kalian bisa stokin partnya dulu, kalian simpan partnya di bagasi, atau kalian simpan di mana, yang penting ada di mobil atau di laci. Jadi ketika kalian mengalami kerusakan ini, itu kalian bisa langsung ganti di bengkel manapun gitu. Atau misal kalian ke Toyota daerah kalian yang lagi nggak ada stok, itu kalian bisa tetap pakai jasa pasangnya, atau kalian bawa ke bengkel AC, atau kalian bawa ke bengkel umum untuk langsung ngepasangin motor servo ini. Karena kerusakan Innova ini tuh hampir pasti kalau mati total itu adalah motor servonya gitu. Dan kebetulan pada juga nggak mahal, jadi kepastian untuk rusak tuh ada gitu motor servonya di Innova ini. Sebenarnya gimana juga ya, karena saya pernah bawa Innova yang tipe V juga yang lama, itu sih nggak pernah ada kerusakan AC gimana-gimana. Di Reborn ini malah muncul gitu, tapi is okay lah, mungkin harga partnya juga sudah nggak semahal yang dulu, karena motor servo yang Innova lama tuh setahu saya harganya lebih mahal, 1 juta lebih ya, sedangkan yang ini ya karena mungkin menurut survei saya kayak Toyota juga udah banyak part lokal, jadi harga itu lebih tertekan, lebih terjangkau lah seperti itu. Jadi solusi yang saya rekomendasikan adalah solusi yang ketiga gitu. Jadi kalian bisa ambil partnya dulu. Jadi jaga-jaga, kalian misalnya ada kerusakan di jalan, kalian tinggal ganti. Toh nyimpan barang segini nggak ribet juga gitu, lebih ribet nyimpan kunci-kunci, atau mungkin lebih ribet kalian nyimpan payung, itu kan lebih ribet ya. Ini menurut saya hal yang simpel, dan istilahnya kayak kalian beli asuransi, kalian bisa stokin dulu sebelum terjadi kerusakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misal kalian pernah mengalami hal yang sama, lalu kalian punya solusi lain, silahkan komen di bawah, dan mungkin saya bakal stokin juga buat
solusi yang ketiga. Cuma saya belum tahu harganya berapa. Maksudnya ya mungkin dari harga ini saya up dikit lah ya. cuma maksudnya yang penting kalian tuh ketika mengalami AC panas di Innova Tipe V ini, kalian nggak panik. Kalian ketemu solusinya dan kalian bisa ambil tindakan pencegahan di Innova. Jika kalian punya Innova Tipe V, Venturer atau Fortuner version. Jadi gitu ya bosku. Mungkin lebih banyak cerita-cerita, tapi semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.